Halo Bang Dopi, menanggapi pertanyaan Abang nih, sebenarnya kalau mau dijawab secara singkat total ya aku akan jawab aku nggak tahu gitu karena eh, ini kan kebijakannya kembali kepada gereja masing-masing ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang enggak, ada yang bersyarat, ada yang ya bagaimana lah gitu. Aku juga nggak tahu. Jadi aku berjawabnya nggak tahu karena harus nanya ke gembalanya masing-masing, ke ajaran gerejanya masing-masing, ke dogmanya masing-masing boleh apa enggak. Tapi kalau mau sama-sama belajar, mau sama-sama tahu sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan, maka aku akan jelaskan secara pelan-pelan. Ini yang sepengetahuan aku ya, sepelajaran aku. Jadi video ini akan agak sedikit lebih panjang dan semoga teman-teman bisa nikmati. Jadi sebenarnya gini, perceraian itu ada di kitab Matius 5 ayat 32 di mana Tuhan Yesus ngomong bahwa siapapun yang menceraikan istrinya kecuali karena zina bla bla bla, maka dia menjadikan istrinya zina dan lain-lain gitu ya. Dan ini perlu diketahui bahwa ayat ini banyak yang salah tafsir gitu bahwa oh berarti kalau zina boleh dong kita ceraikan. Jadi begini teman-teman. Yang pertama kita harus tahu dulu satu-satu pelan-pelan ya satu-satu. Yang disebut istri di zaman Yesus adalah mulai dari orang yang sudah bertunangan. Jadi pasangan yang sudah bertunangan itu sudah bisa disebut istri. Jadi ini singkatnya, aku bertanya pada AI mengenai sebutan istri. Jadi dalam adat ya istri adat Yahudi di zaman Yesus itu, pernikahan tuh dibagi dua. Jadi ada pertunangan, ada namanya pernikahan. Pertunangan disebutnya kidusin dan pernikahan disebutnya nisuin. Mana yang lebih penting? Dan bagi orang Yahudi pada zaman dulu adalah lebih penting kidusin. Maka ketika seorang sudah bertunangan, mereka sudah bisa disebut suami istri meskipun mereka belum sah secara pernikahan. Dan kidusin ini jauh lebih penting daripada nisuin gitu. Nah, datanya dari mana teman-teman? Datanya begini. Di kitab Matius 5 ayat 32, penggunaan kata istri di situ adalah makna kata-kata Yunaninya adalah gonai ya. Di Matius 1 ayat 20, ketika Yusuf dikasih tahu sama malaikat bahwa jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, kata istri di situ juga adalah gonai. Nah, teman-teman, kita perlu tahu bahwa sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari itu lebih tepatnya adalah begini kalau Matius 5 ayat 32 ya. Barang siapa yang menceraikan tunangannya kecuali karena percabulan, sebenarnya harusnya begitu. Kenapa? Begini teman-teman. Karena ada perbedaan arti antara percabulan dan perzinahan di adat pada zaman Yesus gitu ya. Jadi percabulan itu lebih merujuk kepada seks bebas atau yang dilakukan oleh orang yang sudah bertunangan tapi belum memasuki fase pernikahan resmi begitu. Nah, kalau sudah melakukan pernikahan resmi itu disebutnya sebenarnya perzinahan atau bahasa Yahudinya adalah moikea. Jadi itu ada dua perbedaan. Jadi kalau diterjemahkan Matius 5 ayat 32 itu sebenarnya gini. Barang siapa menceraikan tunangannya kecuali karena percabulan, maka ia membuat tunangannya berzina. Nah, itulah intinya teman-teman ya. Tapi kalau kamu sudah memasuki fase pernikahan resmi atau nisuin, maka tidak ada lagi yang namanya perceraian. Jadi misalnya kita nih, contohnya saya yang sudah menikah ini ya. Jadi apapun alasannya, sebenarnya kita sudah tidak lagi bisa bercerai karena apa yang menjadi firman Tuhan tuh nggak bisa lagi kita tarik. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dicerai-beraikan oleh manusia. Lalu nanti akan ada yang bertanya, gimana kalau misalnya pernikahannya tidak berjalan dengan mulus? Ada yang mungkin KDRT sampai mengancam nyawa, itu bagaimana? Berarti kan pilihannya cuma dua nih, yaitu menjalani dengan rasa hambar atau ya menyelamatkan diri gitu ya. Kalau misalnya bertahan untuk digebukin sih itu menurutku nggak wajar, nggak bijak juga. Jadi bagaimana nih solusinya? Yang pernah aku dengar dan sepelajaranku, koreksi ya kalau aku salah. Kalau memang sudah sampai mengancam nyawa, setiap hari kita disakiti, maka keputusan terbaik adalah berpisah. Nah, berpisah ini tidak sama dengan bercerai. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu nih, kalau ada namanya tradisi orang Yahudi zaman dulu dengan kita itu berbeda. Terus apa yang firman Tuhan katakan itu juga adalah saklek gitu bahwa pernikahan itu tidak dapat diputus gitu, ibarat tidak boleh cerai. Kenapa? Karena Tuhan mau menggambarkan, makanya sering kan kita dibilang sama Tuhan bahwa kita ini adalah mempelai Tuhan. Kenapa? Karena bagi manusia hubungan paling tinggi itu adalah antara
mempelai wanita dengan mempelai pria. Nggak ada lagi, teman-teman mau bilang apa? Bahkan di perjanjian lama dibilang bahwa seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, begitu. Ya, jadi itu yang bisa aku katakan. Lalu bagaimana boleh menikah apa nggak boleh menikah? Ini akan aku bahas, aku nggak akan bahas karena itu bukan ranahku. Kalau di gereja Katolik ada namanya anulasi. Nah, cuma untuk membahas ini, kurasa bukan ranahku gitu. Jadi kalau ditanya, boleh nggak sih menikah lagi? Saya kembalikan ke gerejanya yang kebetulan non-Katolik. Bukan saya yang patut menjawab. Tapi kalau misalnya ada orang Katolik bertanya, oh saya keadaan kondisi saya pernikahan saya begini-gini, boleh nggak saya menikah lagi? Sok saya kembalikan kepada gereja. Datangnya gereja masing-masing, coba konsultasi dengan romonya. Bahkan di Matius 19 ayat 10 aja, murid-murid aja kaget gitu dengan khotbahnya Yesus. Maksudnya, kalau kayak gitu mending nggak usah nikah gitu. Ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang memang berat untuk dijalani, tapi lebih daripada itu Yesus bilang nggak semua orang mengerti akan hal itu. Jadi teman-teman, bagi yang sudah menikah jalanilah, karena yang namanya pernikahan itu ya sejatinya apa ya, kemampuan atau suatu perjalanan di mana kita diajak untuk terus mengasihi orang yang berjalan dengan kita dan mengampuni setiap kesalahannya dia sampai akhir hayat. Makanya ada orang suka bilang di TikTok gitu ya, menikah seumur hidup itu terlalu lama, menikah dengan orang yang salah gini-gini bla bla bla. Menurut aku sih ya, menurut aku subjektif nih jadinya. Tidak ada pasangan yang tepat, yang ada hanya kita yang mampu menyelaraskan frekuensi kita, yang tadinya kita di atas kita ke tengah, yang dari bawah kita ke atas. Ya, kayak gitu-gitu aja teman-teman. Namanya pernikahan ya begitu. Kemampuan untuk terus memaafkan, saling belajar untuk menghargai, saling belajar untuk saling membahagiakan. Semoga menjawab ya. God bless.